Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Tuhan kita ya, Dia sayang kita, Dia sayang Bapak Ibu, Dia sayang saya. Dunia mungkin mengatakan bahwa kayaknya kita nggak berharga gitu ya. Mungkin dunia mengatakan bahwa kamu nggak ada gunanya gitu ya. Tapi satu yang saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, Tuhan sangat sayang kita. Amin. Karena waktu kita masih di dalam kandungan mama kita, Tuhan tuh sudah punya rencana yang besar atas hidup kita. Yudi nanti umur sekian akan jadi seperti ini. Yudi, nama saya Yudi, nanti umur sekian akan jadi seperti ini. Mungkin banyak hal yang coba membuat saya tuh tidak menggenapi apa yang Tuhan mau. Tapi pada saat saya tetap percaya bahwa saya punya Tuhan yang merancangkan sesuatu yang baik tentang hidup saya akan maju terus. Saya juga rasakan beberapa minggu ini begitu banyak roh ketakutan. Siapa di sini coba jujur yang dihinggapi sedikit ketakutan atau kekhawatiran walaupun cuma sedikit, angkat tangan. Saya pun dihinggapi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Itu karena apa saudara? Karena kita hidup masih di dunia. Kita masih lihat sesuatu yang kita lihat. Biasanya kalau kita lihat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, kita menjadi takut. Betul nggak Bapak Ibu? Saul, bangsa Israel melihat Goliat yang tinggi besar. Dia takut. Kalau orang takut itu, maaf ya saya mau bilang, itu menjadi orang yang sepertinya bodoh banget. Saya lihat Bapak Ibu, waktu seorang bos itu marahin anaknya gitu ya. Anak buahnya, bukan anaknya. Anak buahnya. Waktu dengan bentakan-bentakan seperti itu. Anak buahnya yang tadinya tegar gitu ya. Waktu dimarah-marahin di depan umum, dia menjadi ciut sekali. Dari situ saya bisa mengerti. Bahwa pada saat roh ketakutan menghinggapi kita tuh menjadi seperti orang bodoh yang tidak bisa kemana-mana. Pikiran kita langsung ketutup. Nah perhatikan, iblis tahu banget pada saat anak-anak Tuhan itu dihinggapi dengan roh ketakutan, maka dia akan menjadi orang Kristen yang lumpuh. Ketakutan itu datang dari pendengaran. Ketakutan itu datang dari apa yang kita lihat. Mata jasmani, telinga kita. Ketakutan itu lawan daripada iman. Iman datang dari mana? Pendengaran. Nah, lawannya ketakutan. Ketakutan pun roh, Bapak Ibu. Datang dari pendengaran juga. Datang dari mata. Saudara lihat hari ini misalkan, kok anak saya sakit belum juga sembuh ya? Tiba-tiba roh ketakutan, kekhawatiran itu menyerbu hati saudara. Ada iblis yang ngomong begini, nggak mungkin sembuh. Nggak, mana Tuhanmu? Kan sudah melayani, kok nggak bisa sembuh-sembuh? Jangan-jangan kamu dosa kali. Jangan-jangan Tuhan jauh kali. Itu seringkali membuat kita tuh semakin takut. Sehingga iman kita akan semakin merosot. Kalau iman kita semakin merosot, kita akan menjadi anak yang tidak memiliki iman. Dan kita tidak bisa mengambil semua kekayaan yang ada di surga untuk turun ke dalam dunia ini. Apalagi pada saat COVID dulu ya Bapak Ibu ya, ingat gak? Pertama kali bulan Februari 2020 ya, betul ya? Saya ingat ya, banyak banget orang yang ketakutan kan ya. Saya juga satu keluarga dulu sempat ketakutan. Saya pakai desinfektan itu, semprot semuanya rumah gitu ya. Sampai gagang-gagang pintu itu berkarat semuanya. Karena saking ketakutannya Bapak Ibu. Dan kita juga semuanya tuh keluar, gak ada yang keluar rumah, di dalam rumah. Saya ingat percis banget waktu itu, waktu saya pulang kerja. Saya datang dari Jakarta ke Kelapa Gading ke Depok, itu semua sepi banget Bapak Ibu. Apalagi di Depok, itu seperti kuburan. Sampai saya tuh nangis sendiri, Tuhan, kenapa roh ketakutan itu begitu mencengkam bangsa kami gitu loh. Begitu banyak hal-hal yang coba membuat anak Tuhan tuh jadi begitu ketakutan. Bahkan di sosial media saudara mungkin pernah lihat ya, ada seorang bapak-bapak ke mall, semua pakai helm, pakai masker, pakai jas hujan, dia belanja gitu loh. Jadi semuanya penuh dengan seperti astronot, masuk ke mall belanja. Itu karena saking ketakutannya. Nah, roh ketakutan seperti itulah yang menghinggapi anak-anak Tuhan saat-saat ini dengan pikirannya, sehingga begitu lumpuh pikirannya. Ada cerita di dalam Markus 4, Bapak Ibu. Yuk kita lihat ya di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 40. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Markus 4 ayat 35 sampai 40. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita. Mereka meninggalkan orang banyak itu,
lalu bertolak. Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyerbu masuk ke dalam sehingga perahu itu mulai penuh dengan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini cerita yang saudara pasti sudah tahu ya. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus tuh mau bertolak ke seberang. Tapi menarik sekali di ayat 5 dibilang begini. Coba perhatikan ayat 5 ya. Lalu ayat 35 coba tampilkan. Ya, pada hari itu, pada hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Siapa yang berkata kepada murid-muridnya? Yesus, marilah kita bertolak. Jadi siapa yang ngajak murid-muridnya ke seberang? Yesus yang mengajak murid-muridnya ke seberang. Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tahu nggak sebentar lagi di seberang, di tengah-tengah laut itu ada angin ribut. Kira-kira tahu nggak? Tahu ya, karena dia Tuhan. Kok aneh ya, kalau dia tahu akan terjadi badai, kalau dia tahu akan terjadi ombak yang begitu ganas, kenapa kok dia ajak murid-muridnya untuk pergi juga ke sana? Kan harusnya nggak usah pergi gitu ya. Kalau Bapak yang baik misalnya gitu ya, nggak usah pergi, nanti ada ombak. Tapi Yesus tetap mengajak mereka semuanya untuk pergi bertolak ke seberang. Nah, saudara, ini kadang-kadang juga kita merasa bahwa kok kadang-kadang Tuhan sudah mengatakan sesuatu kepada kita bahwa anak kita akan sembuh, kok ternyata nggak sembuh sih? Kan Tuhan yang suruh saya melakukan seperti ini. Kok akhirnya gagal sih? Kan saya disuruh untuk melangkah masuk ke pekerjaan seperti ini. Kok tiba-tiba gagal sih? Kok kenapa seperti ini? Kok ikut Tuhan Yesus itu kadang-kadang bukan tambah senang. Kok tambah lama-lama semakin susah? Ada anak kul saya ngomong seperti itu. Kok saya ikut Tuhan Yesus bukannya semakin baik, masalah semakin banyak. Padahal kan harusnya kan kalau ikut Tuhan Yesus semakin baik gitu loh. Kenapa saya ikut Tuhan Yesus, saya iring Tuhan Yesus, rumah tangga saya kok semakin kacau sih? Nah, pertanyaan seperti itu kadang-kadang merasuk pikiran kita. Padahal saudara tahu nggak, Tuhan itu bekerja bukan hanya dalam kondisi baik saja, Bapak Ibu. Kalau saudara Tuhan bekerja dalam kondisi baik aja enak ya. Tapi Tuhan juga bisa bekerja itu kadang-kadang di dalam kondisi yang kacau. Yuk kita lihat di dalam Roma 8 Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28. Nah, firman Tuhan bilang seperti ini. Roma 8 ayat 28. Multimedia bisa diganti slide-nya. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan bilang seperti ini. Kita tahu sekarang, baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, firman Tuhan bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang baik. Betul nggak begitu ayatnya? Enggak ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sesuatu itu maksudnya segala sesuatu. Baik yang baik, baik yang buruk, Allah tuh bekerja di dalam segala sesuatu Bapak Ibu. Jadi kalau pada saat ini Bapak Ibu sedang mengalami sesuatu yang gak enak, jangan yang gerutu. Karena jangan-jangan sesuatu yang gak enak itu adalah cara kerja Tuhan supaya saudara dinaikkan Tuhan. Kalau pada saat ini saudara sedang mengalami sesuatu yang gak enak, misalkan sakit, atau anak saudara dalam kondisi lagi bandel dan keluar rumah, atau misalkan saudara di PHK, kehilangan pekerjaan, jangan saudara menggerutu dan menyalahkan orang lain. Amin Bapak Ibu. Karena
Kadang-kadang Bapak Ibu, firman Tuhan bilang Allah itu bekerja dalam kondisi keadaan yang kelihatannya menurut kita tuh buruk, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk apa? Untuk mendatangkan yang baik. Nah, di dalam firman Allah yang hidup, Roma 8 ayat 28, firman Tuhan bilang begini, dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, saudara sedang mengalami apa? Saya nggak tahu. Saudara mengalami kebangkrutan, saudara mungkin sedang di PHK, atau mungkin saudara dalam kondisi kacau rumah tangganya, suami kabur dari rumah, istri kabur dari rumah, anak kacau dan sebagainya. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami pada saat siang hari ini, tapi perhatikan baik-baik firman Tuhan. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini untuk mendatangkan yang baik. Amin Bapak Ibu. Nah, di dalam, terus kita coba lihat lagi di ayat 37. Ayat 37 Markus 4 tadi. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk di dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Lalu tiba-tiba di dalam terjemahan lain dikatakan gini. Sekonyong-konyong angin tofan datang mengamuk dan menghantam perahu mereka. Bapak Ibu, masalah, serangan datangnya itu kadang-kadang mendadak Bapak Ibu. Makanya kita harus berdoa sebelum masalah datang, sesudah masalah datang tetap berdoa. Banyak sekali anak-anak Tuhan tuh yang menjerit sama Tuhan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Yesus, engkau tidak peduli ya kalau kita akan tenggelam, kalau kita akan binasa. Mereka menjerit itu pada saat gelombang badai menghantam mereka. Kayaknya aneh ya, seorang nelayan yang tangguh, murid-murid itu tuh nelayan yang tangguh loh. Dia kerja 20-an tahun, dia pasti sudah mengerti. Tapi mereka ketakutan karena ombak yang begitu ganas Bapak Ibu. Nah saya mau bilang, serangan iblis, masalah, apapun juga itu bisa datang tuh mendadak. Saya sering alami Bapak Ibu, masalah yang datang mendadak tiba-tiba sampai membuat saya tuh, kok bisa ya seperti ini? Nah pada saat masalah datang, serangan datang, satu hal yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan. Tetap percaya segala sesuatu yang kita alami, baik atau tidak baik, enak atau tidak enak, sesuai dengan apa yang kita doakan atau tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Semuanya karena Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan yang baik. Amin Bapak Ibu. Kenapa sih kadang-kadang kita protes, kenapa bisnisku kok gagal ya Tuhan? Kenapa aku di PHK sekali lagi? Kenapa rumah tanggaku kacau? Nah pikiran-pikiran seperti itu kalau kita diamkan, kalau kita teruskan, iblis akan datang kepada pikiran kita dan bilang, tuh, udah gak usah ke gereja, buat apa ke gereja? Buktinya, lagi susah, mana orang gereja yang tolong? Kamu lagi kejepit utang, orang gereja satu pun gak ada yang mau terima teleponmu kan? Saya juga ngalami seperti itu. Waktu beberapa puluh tahun yang lalu, saya punya hutang begitu banyak. Maaf saudara, satu pun orang gereja gak ada yang berani saya teleponin. Ya saya sih ngerti, takutnya saya pinjemin duit kepada mereka gitu ya. Tapi saya mau bilang di situ justru harusnya saya mengerti. Allah memang sengaja menutup pintu-pintu di depan kita pada saat kita sedang diproses Tuhan. Saudara baik-baik dengarkan. Pada saat saudara di padang gurun, biasanya Tuhan tuh tutup semua pintu. Tujuannya satu Bapak Ibu, supaya kita hanya melihat Tuhan. Pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di depannya itu ada lautan luas, nyebur mati Bapak Ibu. Kiri kanannya tuh ilalang, belakangnya bangsa orang Mesir. Kalau dia kembali jadi budak lagi. Apa yang mereka lakukan? Musa hanya naik ke atas berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, pukul tongkat. Saudara ingat gak cerita tentang Yusuf? Ingat ya, tadi siapa yang, Yanuar tadi, khotbah tentang Yusuf juga. Yusuf pertama kali dikasih visi sama Tuhan, mimpi. Mimpinya bahwa bulan bintang
bulan, matahari, bintang, 11 bintang, semuanya sujud sama ke dia. Itu lambang dari mamanya, papanya, kakak-kakaknya 11 semuanya sujud sama dia. Jadi Tuhan sudah memberikan visi, kamu akan menjadi penguasa, kamu akan menjadi pemimpin besar. Kemudian ada berkas-berkas mimpi yang keduanya, ada berkas-berkas gandum saudara-saudaranya. 11 berkas saudara-saudara itu semuanya tertunduk kepada Yusuf. Itu adalah visi. Tapi saudara, pada saat pertama kali Tuhan memberikan visi, mimpi besar di dalam hati Yusuf, apa yang Yusuf terima pertama kali? Langsung masalah. Apa masalahnya? Seret, jeburin ke sumur. Betul ya? Sumber kering. Apalagi? Nggak sampai di situ. Diseret, dijual ke Mesir. Dijual ke Mesir itu nggak dinaikin ke kereta apa enggak. Diseret Bapak Ibu ke Mesir. Di Mesir Bapak Ibu dijadikan budak. Maaf, budak yang dilelang seperti binatang. Lelang Yusuf, ditelanjangi, dilelang. Siapa yang mau beli ini? Dibeli sama Potifar. Masuk rumahnya, sedikit naik kehidupannya. Jadi apa ya? Orang kepercayaan Potifar. Udah cukup tenang kehidupannya? Tidak Bapak Ibu. Kemudian difitnah. Difitnah masuk ke penjara. Drop lagi. Di penjara tiba-tiba apalagi? Dia mengartikan mimpi juru minuman, juru roti. Akhirnya juru minuman dinaikkan pangkatnya, juru roti digantung. Yusuf bilang gini kepada juru minuman. Nanti kalau kamu sudah lolos, bilang ya kepada raja ya. Ingat aku, ingat aku. Aku kan sudah mengartikan mimpi kamu. Diingat gak Bapak Ibu? Enggak. Saudara tahu berapa tahun akhirnya dia nunggu lagi di penjara itu? 2 tahun. Kisah Yusuf dari pertama kali dia diangkat ke Mesir, dibuang ke Mesir 13 tahun Bapak Ibu. Saudara punya masalah sini udah berapa tahun? Belum selesai. Ada yang udah 10 tahun? Enggak ada ya? Yusuf 13 tahun. Akhirnya menjadi penguasa. Perhatikan Bapak-bapak Ibu. Pada saat mimpi yang Tuhan berikan kepadamu, seketika itu juga masalah datang. Seperti Yusuf. Yusuf diberikan mimpi, visi kepada Tuhan. Yang datang bukannya langsung mimpi itu menjadi kenyataan, bukan. Tapi yang datang pertama kali itu masalah. Jadi kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih visi sama Tuhan. Tuhan kan udah ngomong bahwa Tuhan akan memberkati saya berlimpah-limpah. Kok kenyataannya masalah yang datang kekurangan ya? Tuhan kan sudah ngomong kepada saya anak Tuhan, saya akan dinaikkan, dipromosikan di kantor saya. Tiba-tiba kok dituruninnya jabatannya? Pernah gak seperti itu? Tuhan mungkin sudah ngomong kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kamu buka usaha ya, nanti kamu akan diberkati usaha itu. Tiba-tiba saudara mengalami masalah, usahanya bukannya diberkati malah bangkrut. Pernah gak Bapak Ibu? Nah saudara, setiap kali visi dilontarkan, ditanamkan, dan saudara dengar dari Tuhan, saya mau bilang pertama kali yang saudara akan jumpai pasti masalah. Tapi saya mau bilang, pada saat saudara mengalami masalah seperti Yusuf, tetap bertekun, tetap percaya bahwa dia punya Tuhan yang sanggup merubah segala sesuatu yang kelihatannya buruk menjadi berkat. Amin saudara. Nah apa yang kita lakukan ya Bapak Ibu pada saat kita menghadapi begitu banyak masalah seperti ini. Ayat yang ke-39 di Markus 4 tadi. Yuk kita baca lagi ya Bapak Ibu. Markus 4 ayat 39. Yuk kita baca 1, 2, 3. Ia pun dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di ayat yang ke-39 tuh ia pun bangun tuh siapa saudara yang bangun? Siapa yang bangun? Coba yang kencang dong, siapa yang bangun? Yesus. Jadi pada saat begitu banyak angin, tofan, ombak, perahunya penuh dengan air, Yesus bangun dalam kondisi yang santai. Pertama saudara, pada saat saudara menghadapi masalah seperti Yesus, bangun, hadapi masalahmu. Jangan lari daripada masalah. Setiap kita punya masalah. Bahkan yang punya miliaran pun punya masalah. Saya pernah dengar satu kesaksian seorang yang punya dana miliaran di banknya saudara. Pada saat mengalami COVID-19 berapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, rekeningnya tuh drop.
tinggal tadinya banyak, tadi sekitar 200 miliar gitu ya, tiba-tiba turun menjadi berapa miliar, tinggal 50 miliar. Sampai dia bilang begini, aduh susah banget ya saat ini ya, karena COVID seperti ini, saya dalam kondisi yang susah banget, saya begitu takut akan masa depan anak saya. Padahal dia masih punya 50 miliar di rekeningnya, tapi tetap ketakutan Bapak Ibu. Itu karena apa? Karena manusia kadang-kadang gak pernah puas, tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada Bapak Ibu. Jadi pertama kali saudara pada saat kita menghadapi masalah, jalan, bangun, hadapi. Apapun juga masalah saudara, saudara punya anak sakit, tumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Hari ini belum sembuh, besok tumpangkan lagi dalam nama Yesus. Besok belum sembuh, tumpangkan tangan lagi dalam nama Yesus. Dan penyakit itu mau tidak mau akan keluar dari tubuh anakmu. Saudara dalam kondisi punya masalah apapun juga, suamimu, istrimu belum berubah. Pada saat suamimu atau istrimu yang belum berubah itu tidur, tumpangkan tangannya pada dia. Dalam nama Yesus, pasti akan berubah Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saudara dalam kondisi kekurangan apapun juga, misalkan saudara di PHK atau apapun juga ya yang menyebabkan saudara takut, hadapi masalah saudara. Karena Tuhan itu adalah Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan saudara, tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saya sayang banget sama anak saya Bapak Ibu. Kalau anak saya lagi sakit, saya menjerit sebagai seorang ayah. Tuhan, kalau bisa tuh saya aja deh yang sakit deh, jangan dia. Karena kalau kita lihat anak kita sakit, Bapak Ibu yang punya anak ya pasti ngerasain ya. Yang sakit tuh hati kita ya sebagai orang tua ya. Kita bilang, aduh lebih baik gua aja deh Tuhan yang sakit dibanding dia. Saudara, saya mau bilang, kita punya Bapak yang sama, bahkan lebih daripada hati saya. Waktu saya dikasih roti beberapa minggu yang lalu saya pernah saksikan. Saya dikasih roti sama teman kantor saya. Waktu saya mau gigit roti itu, yang kebayang di muka saya itu anak saya. 2 anak saya. Anak saya suka sekali dengan roti. Yang kebayang di muka saya kalau saya makan, dia gak makan, aduh bagaimana ya. Saya tahan lapar saya simpen, saya tutup lagi. Saya cuma bayangkan nanti kalau saya pulang, anak saya jingkrak-jingkrak, aduh papi terima kasih, papi terima kasih. Saya suka banget ngelihat anak saya tuh girang Bapak Ibu. Saya suka banget ngelihat anak saya tuh bergembira. Kalau saya suka anak saya bergembira dan senang, Bapak di surga tuh punya hati seperti itu. Dia gak mau kamu murung Bapak Ibu. Dia gak mau kamu sedih Bapak Ibu. Dia tahu setiap tetesan air mata kita tuh dia ngerti. Dia ngerti apa yang kita rasakan saat ini. Dia ngerti banget Bapak Ibu. Tapi dia juga mau mengajar kita menjadi anak yang harus bangun menghadapi setiap masalah. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Yesus bangun berdiri dan bilang, tenang, diam dan tenanglah. Yang kedua, pada saat saudara menghadapi masalah yang pertama, hadapi. Yang kedua, katakan di dalam dirimu sendiri untuk diam, tenang. Semua akan baik-baik saja. Coba bilang kepada tepuk tangan ke dadamu, semua baik-baik saja. Bilang gini, semua baik-baik saja, sebut nama Bapak Ibu. Semua baik-baik saja Yudi. Amin. Karena Tuhan yang ada di dalam hidupmu Bapak Ibu. Karena Tuhan akan memimpin Bapak Ibu saudara sekalian. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian. Udah jamnya belum ya? Satu kesaksiannya cukup lama nih, sedikit ya, saya akan ringkas. Saudara kenal Cho Yonggi Cho? Pendeta Choi, siapa yang kenal? Angkat tangan deh. Gak ada yang kenal. Saudara kenal BTS? Siapa yang kenal BTS? Oh semuanya. Nah Choi Yonggi Cho itu gembala sidang di Korea. Kalau dulu waktu saya masih remaja, Korea itu terkenal karena pendoanya. Choi Yonggi Cho pendetanya gitu ya. Kalau sekarang anak-anak sekarang terkenalnya Korea karena boybandnya, BTS-nya. Karena drop mungkin kehidupan doanya gitu ya. Nah, Choi Yonggi Cho ini adalah gembala sidang di Korea yang pada saat itu di tahun 1965 itu memiliki jemaat sebesar 10.000 jemaat. Banyak gak? Tahun 65 itu 10.000. Pak Yonggi, gembala rayon kita tuh punya jemaat sekitar 7.000. Itu aja udah 8 kali kebaktian. Ini 10.000, banyak ya. Kemudian pada saat Choi Yonggi Cho lagi berdoa, Roh Kudus ngomong gini, perhatikan baik-baik saksian ini ya. Ini banyak banget pelajaran yang dapat kita tangkap. Roh Kudus bilang gini, Cho katanya gitu ya, kau harus membangun gedung yang lebih besar lagi di daerah Yoido katanya. Kaget Choi Yonggi Cho. Oke Tuhan,
Karena saya dengar suaramu sendiri untuk saya membangun gedung yang lebih besar lagi di daerah Yoido, saya akan bangun. Tapi secara pikiran saya, mata saya lihat Yoido itu kepulauan yang gersang. Nggak ada airnya di Yoido itu. Terusnya juga nggak ada jembatan yang menghubungkan antara Seoul, ibu kota Korea, dengan Yoido. Nggak ada jembatannya. Jadi di Yoido itu, di kepulauan Yoido itu, hanya tempat-tempat orang menurunkan tentara Amerika di situ. Hanya tempat drop. Gersang tempatnya. Secara kasat mata kayaknya nggak mungkin bisa berkembang. Tapi Yoido taat sama Tuhan. Waktu Tuhan bilang, dirikan jemaatku di sini. Dia mulai dirikan. Dia berunding sama penatua-penatuanya. Akhirnya mereka berunding dan mulai membangun. Tiba-tiba Bapak Ibu, beberapa tahun kemudian, 1-2 tahun kemudian, keadaan ekonomi tuh hancur. Timur Tengah minyaknya tuh anjlok. Sehingga mata uang Korea anjlok turun. Sukar keadaannya pada saat itu. Krisis ekonomi melanda Korea dan seluruh dunia pada saat itu. Sehingga menyebabkan Cho Young-gu itu tidak lagi bisa menggaji karyawannya untuk membangun pembangunan gereja ini. Kemudian juga begitu banyak orang-orang di dalam jemaat gerejanya yang di PHK. Pemasukan gereja otomatis dong ya turun ya. Anjlok. Dan ini menyebabkan pembangunan gereja saat itu berhenti total. Wah, saudara bayangkan ya kalau saudara jadi Cho Young-gu. Semua penatua jemaat marah-marah, maki-maki. Bilang begini, maaf kata-kata saya sendiri. Gara-gara lu ya, gara-gara kamu ya nyuruh begini. Ini menyebabkan ambruk semuanya. Ini menyebabkan berhenti semuanya. Tanggung jawab ya. Cho Young-gu stres Bapak Ibu. Depresi. Saking depresinya seorang hamba Tuhan. Dia naik ke gedung yang paling tinggi di atas. Dia naik ke gedung yang paling tinggi. Kemudian dia mau bunuh diri. Waktu dia mau terjun pada hitungan ketiga, 1, 2, 3, dia mau terjun dari gedung yang paling tinggi ke bawah karena saking stresnya. Pada saat dia bilang 1, 2, pada saat bilang 3, tiba-tiba lebah begitu banyak mengerumuni dia. Dan hidungnya diantup, dia mundur. Terus diantup lagi bibirnya, dia mundur lagi gitu ya. Kenapa nih Tuhan? Waktu dia seperti itu dia kaget. Tuhan ngomong gini, Cho, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya mau bunuh diri karena saya stres. Jangan bunuh diri. Pada saat itu dia bilang, oke Tuhan saya gak bunuh diri. Tapi tetap dalam kondisi yang lemas. Itu saudara, lemes, masih tetap berputus asa. Waktu dia mau pulang ke rumahnya, dia akan mengadakan sesuatu di tengah jalan, dia ketemu dengan nenek-nenek. Dan nenek bilang gini, nenek jemaatnya, Tuan Jo, Pastor, kita berdoa yuk. Saya tahu kondisi keadaan gereja kita berdoa. Cho Young-gu bilang begini, Pastor Cho bilang gini, apakah kamu pikir kalau saya berdoa, Tuhan akan turunkan duit dari langit di depan saya hari ini juga? Ya memang tidak Tuan Cho. Tapi pada saat kamu berdoa, pasti Tuhan akan buka jalan. Akhirnya dengan sangat terpaksa, mereka mengadakan perkumpulan doa. Seperti inilah mimbar lagi doa ya. Waktu Cho Young-gu mau memimpin doa, ada ibu-ibu di belakang, angkat tangan gitu. Tuan Cho, Tuan Cho, Tuan Cho. Dia tarik-tarik bajunya. Ada apa Bu? Tuan Cho, saya mau minta waktu 5 menit Tuan Cho. Untuk ngomong sebentar. Gak bisa Bu, sebentar lagi acara doa akan dimulai, gak bisa. Tuan Cho, tolong Tuan Cho, saya minta waktu 5 menit Tuan Cho. Tidak bisa Bu, tolong Tuan Cho. Akhirnya dikasih mic-nya. Ibu-ibu tua ini, nenek-nenek tua ini terkenal di jemaat adalah jemaat yang miskin. Dia hidup dari subsidi pemerintah Korea. Orang-orang semua pada kenal, dia orang yang paling miskin di jemaat itu. Tapi dia berdiri di depan dan bilang begini, Bapak-bapak, ibu-ibu, saya memang wanita miskin, nenek miskin yang tidak ada artinya apa-apa di depan Bapak Ibu. Tapi saya mengenal Pastor Cho ini adalah gembala saya yang baik. Saya bisa mengenal Kristus karena dia. Saya bisa mengenal kebenaran sampai saat ini karena dia. Sekarang dalam kondisi dia terpuruk dan depresi seperti ini, saya ingin membagi sesuatu kepada dia. Dia ambil sesuatu, saudara tahu apa yang dia ambil? Dia ambil mangkok, pernah dengar ya kesaksiannya? Dia ambil mangkok sama sumpit. Saya hanya punya 1 mangkok bekas dan sumpit bekas. Tapi saya mau berikan ini kepada pastor saya yang saya kasihi. Air mata Cho Young-gu itu menangis keluar.
Dan pada satu hadirat Tuhan itu memenuhi ruangan doa pada saat itu. Semua menangis dan satu persatu ada satu orang angkat tangan. Tuhan Cho, saya mau beli mangkok dan sumpit nenek-nenek ini dengan harga $10.000. $10.000 sekitar 140 juta. Tiba-tiba di belakang lagi ada yang angkat tangan lagi. Pastor Cho, saya akan sumbang $20.000 untuk gereja. Ada yang angkat tangan lagi. Cho, aku mau sumbang $30.000. Pastor Cho, saya punya gaji yang 2 tahun ke depan saya akan sumbangkan kepada gereja. Ada lagi angkat tangan. Pastor Cho, saya akan jual rumah saya yang satunya lagi. Dan semua hasil penjualan rumah ini saya berikan kepada gereja. Saudara tahu, malam itu terkumpul, semua dana yang terkumpul, $2 juta. Saudara tahu 2 juta itu US dollar 29 miliar. Hanya karena mangkok dan sumpit daripada seorang nenek-nenek. Hari itu juga pembangunan gedung gereja lunas. Coba lihat gambarnya. Nah ini akhirnya lunas jadi seperti ini. Nah ini bangunannya Bapak Ibu. Itu saudara tahu menampung berapa ribu orang? 800.000 orang. Wow, beri kemuliaan bagi Tuhan. Wow. Hanya karena ada satu orang yang mau berkorban untuk gereja. Dan tidak lagi melihat masalah, semua bisa selesai Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan bisa selesaikan hutang coyeng-coyeng yang begitu besar, hanya dengan semangkok-mangkok dan sumpit. Apakah Tuhan juga gak bisa bekerja dalam hidup saudara saat ini? Bisa Bapak Ibu. Asal kita memandang Tuhan terus, mata kita memandang Tuhan terus. Mata kita jangan pernah lepas daripada Tuhan. Kiri kanan kita mungkin bisa mempengaruhi kita. Iblis mungkin bisa mempengaruhi kita. Tapi kita tetap pandang Tuhan. Pada saat saudara pandang Tuhan seperti Petrus, saudara bisa berjalan di atas air Bapak Ibu. Sesuatu yang supranatural akan kita alami pada saat kita tetap memandang Tuhan. Saya gak peduli apapun masalah saudara. Tapi saya lebih peduli karena kita punya Tuhan yang besar Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau pada saat ini saudara sedang mengalami apapun juga, percaya bahwa Tuhan Immanuel. Tim musik maju ke depan. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian juga sebelum kita tutup. Sebenarnya kesaksian ini nggak tahu ya. Saya sih cuman melihatnya kesaksian itu luar biasa. Waktu saya pagi-pagi ngobrol sama istri saya bilang gini kepada istri saya, saya mau sedikit cerita ya untuk tentang papa mertua saya juga. Saya bilang gini, Mami, ke istri saya bilang gitu. Kita sekarang baru tahu ya, kenapa Mama dipanggil duluan sama Tuhan. Mama mertua saya dipanggil duluan berapa tahun yang lalu sama Tuhan. Padahal pada saat itu mama mertua saya itu baru banget kenal Tuhan Yesus. Pada saat dia mengenal Tuhan Yesus pertama kali, mama saya itu begitu setia mama mertua saya. Kalau saudara pernah kenal dia, terus luar biasa setia. Dia memberikan uangnya yang hanya seberapa buat gereja. Dia punya sedikit uang dan dia berikan kepada TDRP pada saat itu baru dibangun. Dia berikan perpuluhannya dengan setia. Padahal dia baru pertama kali itu kenal Tuhan. Saya dan istri kadang-kadang bilang begini, kok Tuhan tuh jahat ya? Kenapa mama dipanggil duluan? Sehingga istri saya gak bisa bercakap-cakap sama mama saya. Karena istri saya paling dekat sama mamanya. Sama papa mungkin dekat juga, tapi mungkin papa karena papa pendiam, jadi kurang komunikasi sama anak gitu ya. Tapi sama mama dekat sekali. Istri saya bilang, iya kenapa mama duluan yang dipanggil ya? Gitu ya. Kenapa lebih baik jangan dulu, nanti kok kalau kita sama-sama diangkat ke surga. Tapi pada saat pagi itu saudara, saya baru tahu kenapa mama mertua saya dipanggil duluan. Saudara tahu papa mertua saya tuh sekarang ada di belakang tuh. Dia mengenal Kristus karena mama loh, karena mama mertua. Mama mertua bilang seperti ini sebelum dia meninggal kepada papa. Papa yang cerita juga, kalau kamu mau sama-sama aku nanti di surga, kata mama sebelum meninggal ya. Kamu harus ikut saya, kamu harus mengenal siapa Tuhan saya. Papa dulu Konghucu ya Pak ya, Papa belum kenal Tuhan. Papa kalau ngantri mama ke gereja ini, dia hanya sampai di parkiran depan tuh. Nggak mau masuk ke dalam. Saya nggak tahu kenapa, ya karena nggak mau masuk ke dalam, boro-boro duduk tuh di belakang. Dulu nggak pernah mau. Jadi hanya ngantri mama setiap minggu, dia pulang lagi. Setelah balik lagi, jemput lagi. Setiap minggu seperti itu. Tapi pada saat mama bilang, kalau kamu mau sama-sama aku di surga, kamu harus ikut aku. Ikut Tuhan Yesus. Pada saat itu papa memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus.
Di situ saya bisa tahu bagaimana kalau papa duluan yang dipanggil Tuhan, saya bisa lihat akan lebih berantakan lagi. Karena saat ini papa bisa masak, papa mertua saya bisa masak, papa mertua saya bisa antar jemput cucu gitu saudara. Bisa melakukan semua kegiatan yang tidak bisa dilakukan mama. Kalau pada saat itu papa duluan yang dipanggil Tuhan, mungkin papa gak kenal Tuhan. Di sini saya bisa mengerti. Kalau Tuhan mungkin kelihatannya mengambil sesuatu yang kita kasihi dan kayaknya gak enak, gak sesuai dengan apa yang kita doakan, yang kita inginkan. Itu karena Tuhan punya rencana Bapak Ibu. Amin. Jadi apapun juga pada saat yang saudara alami, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.